Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Pak Alphonse Masih. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai Teorema Pythagoras. Dan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai penggunaan Teorema Pythagoras untuk menentukan jarak dua titik pada bangun datar dan pada bangun ruang, serta dalam bentuk soal cerita. Oke, kita ketahui bersama bahwa kompetensi dasar untuk materi ini sudah kita bicarakan pada pertemuan pertama, tetapi Bapak ulang kembali bahwa kompetensi dasarnya itu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras, dan untuk kompetensi dasar keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran kita kali ini yaitu satu, agar peserta didik dapat menentukan jarak dua titik dengan menggunakan teorema Pythagoras dan menggunakan teorema Pythagoras pada soal cerita, bangun datar, dan bangun ruang. Sedangkan karakter yang ingin kita capai adalah kreatif. Kreatif dalam hal apa? Peserta didik dapat menggunakan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan masalah. Kita kaji satu persatu. Kita lihat dulu yang pertama, penggunaan teorema Pythagoras untuk menentukan jarak dua titik. Materi ini sudah pernah diajarkan di semester ganjil, membicarakan mengenai koordinat Cartesius. Di sini Bapak buatkan gambar dalam koordinat Cartesius, yaitu ada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Titik A mempunyai koordinat X1, Y1, sedangkan titik B, X2 dan Y2. Pertanyaannya, berapakah jarak AB? Oke, berapakah jarak AB? Untuk mencari jarak AB, Bapak buatkan garis bantu. Ya, buatkan garis bantu ini. Sehingga garis bantu ini dapat membentuk segitiga siku-siku. Setelah dia membentuk segitiga siku-siku, maka untuk mendapatkan panjang AB, kita tinggal menggunakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras, sehingga untuk sembarang titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2, maka berlaku jarak atau panjang AB sama dengan akar X2 kurang X1 pangkat 2 tambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Rumus inilah yang kita gunakan untuk menyelesaikan jarak dua titik. Oke. Kita lihat contoh. Hitunglah panjang AB atau jarak AB jika titik A min 7,3 dan B 5,6. Bapak bantu dalam bentuk gambar ini. Ya, di sini ada titik A minus 7,3 dan titik B 5,6. Pertanyaannya, berapakah jarak AB? Berapakah jarak AB? Oke. Kita tinggal memasukkan rumus yang ada. AB akar X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Kita ketahui bersama untuk mendapatkan X1 dan X2, di sini ada koordinat titik A. Berarti koordinat titik A, X1-nya minus 7, Y1-nya 3, koordinat titik B, X2-nya 5, dan Y2-nya minus 6. Kita masukkan nilai ini terhadap rumus ini, sehingga kita akan dapatkan 5 dikurang minus 7 kuadrat, tambah minus 6 kurang 3 kuadrat. Kita kata bersama kalau minus kali minus itu berarti plus, maka kita akan dapatkan 5 tambah 7 kuadrat, ditambah min 9 kuadrat. 5 tambah 7 kuadrat itu sama saja 12 kuadrat ditambah 81. 81 12 pangkat 2 itu 144 tambah 81 berarti 225. Akar dari 225 itu adalah 15. Sehingga panjang atau jarak AB adalah 15 satuan. Oke. Gampang ya. Kita lanjut.
Diketahui koordinat titik P min 1,3 dan Q 0,4. Tentukan koordinat sebuah titik yang terletak pada sumbu X sehingga berjarak sama terhadap titik P dan Q. Bagaimana menyelesaikan soal ini? Bapak bantu dengan gambar. Di sini ada titik P min 1,3 dan Q 0,4. Terletak pada sumbu X. Kalau terletak pada sumbu X berarti Y-nya itu pasti 0. Jadi Y-nya pasti 0. Sehingga ditanyakan berapakah nilai A? Berapakah nilai A jika jarak PS dan jarak QS itu sama? Oke. Kita menjawab. Terlebih dahulu kita tulis dulu diketahuinya. Ya, P min 1,3 maka XP sama dengan min 1, sedangkan YP-nya sama dengan 3. Lalu Q 0,4 maka XQ-nya 0, YQ-nya minus 4. Dan S A,0 maka XS-nya A dan YS-nya 0. Pertanyaannya, jarak titik PS dan QS itu sama. Ya, kita timbulkan aja. PS sama dengan QS. Jarak PS, cara menentukan jarak PS dengan menggunakan rumus yang telah diberikan tadi. Ya. Sehingga ini SX dikurang XP kuadrat tambah YS kurang YP kuadrat. Atau SX kurang XQ kuadrat tambah YS kurang YQ kuadrat. Kita masukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui tadi. Ini A dikurang XP-nya min 1, YS-nya 0, YP-nya min 3. Berikut SX-nya 0, A, XQ-nya 0, YS-nya 0, YQ-nya min 4. Min kali min plus berarti A tambah 1 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat. A kurang 0, A kuadrat ditambah 0 tambah 4 kuadrat, jadi 4 kuadrat. Jadi 0 tambah 4 itu 4, berarti 4 kuadrat. Sehingga kita akan peroleh A tambah 1 kuadrat tambah min 3 pangkat 2, berarti A kuadrat ditambah 4 kuadrat. Oke. Ruas kiri ada bentuk akar, ruas kanan juga dalam bentuk akar. Maka cara menghilangkan akar yaitu dikuadratkan. Berarti ruas kiri saya kuadratkan, ruas kanan saya kuadratkan sehingga akarnya bisa mati. Tinggal A tambah 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat dan A kuadrat ditambah 4 kuadrat. A tambah 1 kuadrat itu maksudnya A tambah 1 dikali A tambah 1 sehingga akan menghasilkan A kuadrat tambah 2A tambah 1 tambah min 3 pangkat 2 itu 9. Sedangkan ini A kuadrat tambah 16. Oke. Ruas kiri dan ruas kanan memiliki suku yang sama yaitu A kuadrat. Maka ini bisa mati. Ya, kita matikan. Kita kurangkan dengan A kuadrat sehingga bisa mati ruas kiri dan ruas kanan atau bisa dihilangkan. Setelah itu yang sisa adalah 2A tambah 10 sama dengan 16. 2A tambah 10 sama dengan 16. 10 ini saya pindahkan ke kanan karena sejenis dengan 16. Berarti 2A sama dengan 16 kurang 10. Kenapa kurang 10? Karena plus 10 pindah ke ruas kanan menjadi minus, yaitu minus 10. 16 dikurang 10 adalah 6, berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka koordinat titik S adalah 3,0. Oke, jadi koordinatnya 3,0. Oke. Kita lanjut untuk penggunaan teorema Pythagoras pada bangun datar dan bangun ruang. Kalau kita berbicara bangun datar, kita akan berbicara mengenai di kelas 7 Anda sudah mendapatkan bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan trapesium. Ya, sedangkan bangun ruang, setelah materi ini, teorema Pythagoras, kita akan belajar bersama mengenai bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Oke. Kita lihat penggunaannya
jika menggunakan rumus Pitagoras. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 16 cm dan lebar 12 cm. Hitunglah panjang diagonalnya. Ini ada sebuah persegi panjang, panjangnya 16, lebarnya 12. Berapakah diagonalnya? Saya simbolkan X cm. Perhatikan kembali, ini membentuk segitiga siku-siku. Karena sifat dari persegi panjang, diagonalnya itu membentuk dua buah segitiga yang kongruen. Berarti dia membentuk segitiga siku-siku. Sehingga kita gunakan rumus Pitagoras. X pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2. Sehingga diperoleh 256 ditambah 144. Berarti X kuadrat sama dengan 400. Akar 400 adalah 20. Jadi panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah 20 cm. Oke. Berikut. Pada balok ABCDEFGH berikut ini, panjang AB 8 cm, BC-nya 6 cm dan CG 12 cm. Hitunglah panjang AC dan AG. Di sini ada gambar balok ABCDEFGH. Ditanya hitunglah panjang AC. Ya, saya coba mengambilnya, ini sketsanya. Ya, inilah yang ditanyakan, berapakah panjang AC. Perhatikan kembali segitiga ABC, siku-sikunya di B. Dan membentuk segitiga dan segitiga siku-siku. Nah, pertanyaannya, berapakah panjang AC? Atau berapakah panjang sisi miringnya? Ya. Cara mencarinya kita tetap menggunakan rumus Pitagoras. Ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. 64 ditambah 36, maka AC-nya akar 100 sama dengan 10. Maka panjang AC adalah 10 cm. Oke, berarti yang AC itu adalah diagonal sisi. Lalu yang kedua, berapakah panjang AG? AG itu adalah diagonal ruang pada sebuah balok. Diagonal ruang. Kita perlihatkan, ini AG, kita keluarkan, jadi ini. Ya. Sehingga AC itu tadi kita dapatkan 10, yang diagonal sisi, AC 10, CG-nya itu tingginya itu adalah 12. Perhatikan kembali lagi segitiga ACG membentuk segitiga siku-siku di C. Sehingga untuk menyelesaikan berapakah panjang AG, kita menggunakan rumus Pitagoras. Ya, AG kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat. Kita tinggal masukkan 10 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 100 ditambah 144. AG kuadrat sama dengan akar 244. Akar 244 ini bukan bilangan kuadrat. Maka kita sederhanakan dalam bentuk mencabut akar. Kita ubah 244 ini menjadi bentuk bilangan kuadrat, yaitu 4 dikali 61. 4 itu kuadrat, bilangan kuadrat, sedangkan 61 tidak bisa lagi dibuat menjadi bilangan kuadrat. Sehingga akar 4 adalah 2, berarti 2 akar 61. Jadi panjang AG-nya atau diagonal ruangnya adalah 2 akar 61 cm. Oke. Gampang kan? Tinggal kita memasukkan rumus Pitagoras, memasukkan nilainya, lalu mendapatkan hasilnya. Oke. Berikut. Segitiga PQR, siku-siku di Q. Panjang sisi siku-siku PQ sama dengan X cm, QR sama dengan 4 cm, dan panjang sisi miring PR sama dengan X tambah 2 cm. Hitunglah keliling segitiga tersebut. Nah, ini ada gambar. Yang ditanya berapakah keliling segitiga? Pada umumnya para siswa kalau disuruh mencari keliling segitiga, kadang-kala mengatakan bahwa keliling segitiga adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Itu bukan keliling tetapi luas.
Yang dimaksud dengan keliling yaitu ketiga sisi dalam segitiga ini, itulah yang dijumlahkan, itulah kelilingnya. Jadi panjang ketiga sisinya itulah kelilingnya. Jadi X ditambah 4 ditambah X tambah 2. Persoalannya masih ada variabel X, berarti kita harus pertama kali mencari berapakah panjang X. Untuk mencari panjang X kita menggunakan apa? Rumus Pitagoras. Berarti kita masukkan PQ kuadrat tambah QR kuadrat sama dengan PR kuadrat. Atau boleh dibalik, PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR pangkat 2. Kita masukkan berapakah panjang PQ? PQ itu adalah X kuadrat tambah 4 pangkat 2 sama dengan X tambah 2 pangkat 2. X tambah 2 pangkat 2 ini sama saja X tambah 2 dikali X tambah 2. Berarti X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Ruas kiri, ruas kanan ada variabel X kuadrat, berarti kita bisa hilangkan sehingga bersisa 16 sama dengan 4X tambah 4. Berarti 4X, 4 ini kita pindahkan ke kanan, X ke kiri, sehingga menjadi 16 dikurang 4 sama dengan 4X. 16 kurang 4 itu adalah 12, maka X sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3. Sudah dapat nilai X-nya, maka untuk mencari berapakah panjang keliling dari segitiga tersebut, ya kita tinggal jumlahkan saja X tambah 4 ditambah X tambah 2. Kita masukkan nilai X-nya 3, berarti 3 ditambah 4 ditambah 3 tambah 2 sama dengan 12 cm. Oke. Gampang bukan? Itulah tadi mengenai penggunaan Pitagoras pada bangun datar dan bangun ruang. Sekarang kita akan melihat bagaimana penerapan teorema Pitagoras itu pada soal cerita. Ya. Ini apa syarat langkah-langkah penyelesaian dalam soal cerita? Ini harap diperhatikan agar tidak keliru dalam menjawab soal. Yang pertama, buatlah gambar atau sketsa berdasarkan soal cerita. Itu yang pertama. Isikan ukuran-ukuran yang diketahui di dalam soal. Dan yang ketiga, gunakan rumus dengan tepat. Dan yang terakhir, jawablah pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan pada soal. Jangan melenceng kemana-mana, tetapi menjawab sesuai apa yang ditanyakan. Oke? Kita lihat. Sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada batang pohon. Jarak ujung bawah tangga terhadap pangkal pohon 3 meter. Berapakah tinggi ujung atas tangga tersebut? Syarat pertama dalam menyelesaikan soal cerita, yang pertama adalah membuat sketsanya atau gambarnya. Nih, ini gambarnya. Lalu cantumkan yang diketahui. Ini ada 5 meter panjang tangga. Lalu jarak ujung bawah tangga terhadap pangkal pohon ini 3 meter. Pertanyaannya, berapakah tinggi ujung atas tangga dengan ujung atas tangga ini dengan dasar ini, ya. Ujung bawah tangga. Oke. Kita lihat segitiga ABC. Segitiga ABC ini membentuk siku-siku di B. Sehingga untuk mencari berapakah panjang BC ini, kita tinggal menggunakan rumus Pitagoras. Oke, rumus Pitagoras. Sehingga kita tulis BC AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. AC-nya berapa? 5 pangkat 2, 3 pangkat 2 tambah BC kuadrat. 25 dikurang 9, ini 3 pangkat 2 pindah ke ruas kiri, dapat BC kuadrat. Berarti BC-nya 16, berarti BC akar 16 adalah 4. Jadi tinggi ujung atas tangga dari permukaan tanah adalah 4 meter. Oke. Yang jelas, ikuti langkah-langkahnya menyelesaikan dalam soal cerita. Yang kedua, sebuah pesawat sedang dalam persiapan mendarat dan berada pada ketinggian 0,9 km.
Untuk menurunkan ketinggian pesawat sampai ke permukaan landasan, diperlukan jarak tempuh 1,7 km. Hitunglah jarak mendatar dalam pendaratan tersebut. Langkah pertama adalah membuat sketsanya. Ya. Ini bukan sketsa, ini gambar pesawat ya. Ini gambar pesawat. Yang sketsanya ini. Kita buat sketsa. Setelah kita buat sketsa, kita gunakan rumus. Rumus apa yang tepat untuk mencari jarak mendatar dalam pendaratan tersebut? Berarti kalau kita gambarkan ini simbol U, B, dan T, yang ditanya adalah berapakah panjang BT. Dan perhatikan ini membentuk segitiga, segitiga siku-siku di B. Sehingga untuk mencari berapakah panjang BT, kita tinggal menggunakan rumus apa? Rumus Pitagoras. Ya. Jadi BT kuadrat sama dengan UT kuadrat dikurang UB kuadrat. Kita tinggal masukkan nilainya. 1,7 kuadrat dikurang 0,9 kuadrat. 1,7 itu 2,89, 0,9, 0,81. Jika ini dikurangkan, kita akan beroleh hasil 2,08. Berarti BT akar dari 2,08 itu sama dengan 1,44. Jadi, jarak mendatarnya adalah 1,44. Satuannya adalah kilometer. Oke. Yang jelas untuk menyelesaikan soal cerita harus buat dulu sketsanya, cantumkan yang diketahui, lalu gunakan rumus yang tepat untuk itu, lalu menjawab sesuai yang ditanyakan. Oke. Berikut. Tiang bendera ditegakkan menggunakan 3 utas tali yang sama panjang. Masing-masing tali diikatkan pada ketinggian 1,5 meter. Dihubungkan ke pasak A, B, dan C berjarak 0,9 meter dari pangkal. Hitunglah panjang tali yang dibutuhkan. Sekali lagi, cara menyelesaikan soal cerita ini yaitu dengan membuat sketsa. Ini ada sketsanya. Ini banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan pramuka, mendirikan tiang bendera dengan menggunakan tali. Di sini Bapak simbolkan A dan T. Jadi panjang ini talinya AT, BT, dan CT ya. Ini ya. Panjang talinya ini sama. Jarak A ke O, T ke O ini sudah diketahui. Jaraknya AO itu adalah 0,9, sedangkan jarak TO itu 1,5. Berapakah panjang AT? Berarti sisi miring. Perhatikan segitiga AOT, siku-siku di O. Untuk menyelesaikan ini, kita sekali lagi menggunakan apa? Rumus Pitagoras. Berarti AT kuadrat sama dengan AO kuadrat tambah OT kuadrat. Oke, kita tinggal masukkan nilainya 0,9 pangkat 2 ditambah 1,5 pangkat 2. 0,81 ditambah 2,25 berarti AT 3,06. Akar 3,06 adalah 1,75. Berarti satu tali itu nilainya 1,75 meter. Berarti kalau 3 tali, berarti panjang tali yang dibutuhkan adalah 3 dikali 1,75 sama dengan 5,25 meter. Oke? Gampang bukan? Demikianlah pertemuan kita hari ini. Kita telah membahas penggunaan teorema Pitagoras pada menghitung jarak 2 titik. Lalu penggunaan teorema Pitagoras pada bangun datar dan bangun ruang, dan penggunaan teorema Pitagoras pada soal cerita. Oke. Untuk tugas kalian bisa lihat di Google Classroom, Anda bisa kerjakan dengan baik, dan semoga apa yang telah Bapak ajarkan hari ini Anda bisa pahami. Dan kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.